Sebagai reporter yang menelusuri kasus ini, kami menemukan fakta mencengangkan. Sebuah bandara yang berdiri di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah, diduga beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara. Informasi ini mulai mencuat pada 2019 ketika berbagai pihak mempertanyakan aktivitas lalu lintas udara yang berlangsung tanpa adanya imigrasi, bea cukai, maupun aparat resmi. Bandara tersebut berada dalam kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, dan menurut keterangan sejumlah sumber, lalu lintas orang maupun barang berjalan seolah-olah berada di luar yurisdiksi Republik Indonesia. Temuan awal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana fasilitas strategis seperti bandara dapat beroperasi tanpa prosedur standar negara. Para ahli menilai situasi ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi dapat berdampak langsung pada potensi hilangnya kontrol negara atas jalur udara. Pemeriksaan pun mulai diarahkan pada struktur pengelolaan bandara dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan operasional. Indikasi bahwa pintu masuk internasional berjalan tanpa pemeriksaan resmi menjadi dasar kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan fasilitas tersebut. Kasus ini seketika menjadi sorotan nasional. Situasi memanas ketika Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dalam kunjungannya ke Morowali menyampaikan pernyataan terbuka bahwa di dalam bandara IMIP tidak terdapat satupun perangkat negara yang bertugas. Sebagai reporter di lapangan, Kali mencatat bahwa pernyataan ini disampaikan bukan dalam konteks spekulasi, melainkan sebagai respons terhadap laporan Satgas terkait dugaan pelanggaran tata kelola kawasan industri. Menurut Menhan, absennya imigrasi, bea cukai, dan otoritas keamanan membuka ruang besar bagi potensi masuknya barang maupun orang tanpa pengawasan negara. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut dapat menciptakan celah serius, mulai dari penyelundupan hingga masuknya tenaga kerja tanpa izin. Pernyataan itu segera memicu reaksi publik, sebab bandara merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengawasan resmi. Setelah pernyataan tersebut beredar luas, berbagai lembaga pemerintahan mulai melakukan penelusuran mendalam. Informasi ini juga memperkuat dugaan bahwa pengelolaan fasilitas publik di Morowali memerlukan investigasi menyeluruh. Situasi berubah dari kontroversi lokal menjadi isu nasional. Dari sudut pandang jurnalisme investigatif, salah satu aspek paling mengkhawatirkan adalah resiko nyata yang muncul ketika jalur udara tidak diawasi negara. Sumber dari Lembaga Pengamat Kebijakan Publik menyatakan bahwa pintu masuk tanpa pemeriksaan imigrasi dan bea cukai dapat menjadi sasaran bagi penyelundupan manusia, narkotika, perangkat elektronik, hingga aliran modal gelap. Sebagai reporter, kami berbicara dengan beberapa analis keamanan yang menilai bahwa potensi resiko tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas nasional. Tanpa pengawasan, tidak ada pendataan mengenai siapa yang keluar atau masuk melalui rute udara tersebut, serta barang apa saja yang diterbangkan dari dan menuju Morowali. Situasi seperti ini, menurut para pakar, merupakan anomali serius dalam sistem negara modern. Bahkan aparat keamanan disebut tidak bebas mengakses area bandara, sebagaimana diungkapkan pengamat Etna Caroline Patisina. Fakta ini semakin menegaskan bahwa operasi udara di kawasan tersebut berlangsung dalam ruang yang sulit dijangkau negara. Ancaman utamanya jelas, kebocoran kontrol negara di titik vital. Penyelidikan kami berlanjut ke pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang memiliki dan mengendalikan bandara tersebut. Menurut laporan BPK Sulawesi Tengah pada 2018, komposisi pemegang saham PT IMIP terdiri dari Shanghai Deson Investment Group 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment 25%, dan PT Bintang 8 Investama 25,31%. Modal dasar perusahaan tersebut mencapai 40 juta dolar AS atau sekitar 665 miliar rupiah. Dari komposisi tersebut, terlihat jelas adanya dominasi modal asing, terutama dari Tiongkok, yang memainkan peran signifikan dalam pengelolaan kawasan industri. Dalam penelusuran kami, para pengamat menyatakan bahwa struktur ini membuat perusahaan memiliki kapasitas besar dalam menentukan arah operasional, termasuk fasilitas penunjang seperti bandara. Meski demikian, keberadaan saham domestik menandakan adanya keterlibatan pihak lokal yang seharusnya memahami regulasi nasional. Namun, ekspansi pengelolaan bandara tanpa aparatur negara menimbulkan pertanyaan baru.
apakah semua pihak benar-benar memastikan kepatuhan regulasi? Struktur pemilik ini menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana bandara dapat beroperasi tanpa campur tangan negara dalam jangka waktu yang lama. Saat meninjau dokumen resmi dan keterangan dari berbagai narasumber, kami menemukan fakta bahwa kawasan ini mengalami ekspansi signifikan dari 1.350 hektar menjadi 2.000 hektar dan kini melebar hingga 4.000 hektar. Ekspansi besar ini menimbulkan dua pertanyaan penting. Bagaimana proses izinnya dan sejauh mana negara terlibat dalam pengawasan wilayah yang terus meluas tersebut? Pengamat tata ruang menilai bahwa pembesaran kawasan industri sebesar itu seharusnya memerlukan pengawasan ketat, terutama karena wilayah Morowali memiliki status sebagai salah satu sentra industri strategis nikel nasional. Namun sejumlah sumber menyebut perluasan ini berjalan seiring dengan meningkatnya aktivitas industri tanpa penjelasan publik yang transparan mengenai dinamika pengawasan pemerintah. Dalam konteks bandara, ekspansi lahan membuka kemungkinan bahwa pengembangan fasilitas udara juga dilakukan tanpa mekanisme pelaporan yang lengkap. Situasi seperti ini menambah gambaran mengapa penanganan cepat dari pemerintah pusat diperlukan. Ekspansi besar tanpa pengawasan ketat dapat membuka ruang pelanggaran tata kelola yang lebih dalam. Dalam penelusuran lapangan, beberapa organisasi lokal termasuk Ikatan Wartawan Sulteng mengemukakan dugaan adanya pejabat berpengaruh yang mungkin terlibat dalam struktur pengaruh IMIP. Dugaan ini muncul berdasarkan analisis mereka terhadap pola perizinan, kelancaran ekspansi kawasan, dan minimnya pengawasan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Sebagai reporter, kami menegaskan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian. Namun fakta bahwa bandara dapat beroperasi tanpa kehadiran negara selama bertahun-tahun menunjukkan adanya ruang abu-abu yang perlu dibuka. Para analis menilai jaringan kepentingan semacam ini umum terjadi pada industri besar yang bersinggungan dengan sumber daya alam bernilai tinggi. Ketika industri tumbuh pesat, ada kemungkinan sebagian pihak menggunakan pengaruh politik untuk melindungi aktivitas tertentu. Meski belum ada nama yang secara resmi disampaikan publik, kesimpulan awal menunjukkan perlunya audit menyeluruh oleh pemerintah. Pengungkapan keterlibatan aktor internal merupakan bagian penting dalam memastikan pemulihan kendali negara. Dugaan inilah yang memperkuat urgensi investigasi. Salah satu fokus utama peliputan kami adalah potensi kerugian negara. Meski belum ada perhitungan resmi dari kementerian terkait, para ekonom menyatakan bahwa aktivitas bandara tanpa bea cukai dan imigrasi hampir pasti menghapus potensi pemasukan negara. Tanpa pajak masuk, pemeriksaan barang, dan pendataan pekerja asing, pemasukan negara dari jalur udara tersebut turun menjadi nol. Lebih jauh, ketidakadaan pengawasan membuka peluang penyelundupan berbagai komoditas bernilai tinggi. Berdasarkan data nasional, Indonesia memiliki sekitar 1.000 tambang ilegal yang menyebabkan kerugian hingga 300 triliun rupiah setiap tahunnya. Para ekonom menduga Morowali merupakan salah satu pusat terbesar potensi kebocoran tersebut. Sebagai reporter, kami mendapati bahwa tanpa pengawasan udara, seluruh aliran barang dari dan menuju kawasan IMIP bisa saja luput dari pencatatan negara. Para ahli menilai kerugiannya dapat mencapai angka yang signifikan jika situasi tersebut dibiarkan terus berlangsung. Gambaran ini memperkuat urgensi penanganan cepat dari pemerintah. Dalam sejumlah wawancara dengan analis keamanan dan aparat, kami menerima penjelasan mengenai berbagai potensi kejahatan yang bisa terjadi di jalur udara tanpa pengawasan. Para pakar menilai bahwa fasilitas tanpa pemeriksaan resmi menjadi titik rawan untuk penyelundupan narkoba, alat elektronik, logam bernilai tinggi, atau perpindahan aset perusahaan secara tidak sah. Selain itu, persoalan perdagangan manusia atau perpindahan tenaga kerja tanpa izin juga menjadi kekhawatiran utama. Sumber internal menyatakan bahwa tanpa pemeriksaan imigrasi, tingkat akurasi data pekerja asing sulit diverifikasi. Ini membuat rekam jejak luar masuk pekerja nyaris tidak dapat dilacak. Informasi ini sejahan dengan berbagai laporan mengenai potensi penyalahgunaan jalur udara dalam kawasan industri tertutup. Meski belum ada audit resmi yang mengungkap temuan konkret, para pakar menganggap resiko tersebut terlalu besar untuk diabaikan.
Oleh karena itu, pemerintah dipandang perlu menempatkan aparat resmi untuk mengurangi potensi kejahatan lintas batas yang dapat merugikan negara. Setelah laporan-laporan ini masuk ke pemerintah pusat, Presiden Prabowo disebut segera mengambil langkah tegas. Menurut informasi yang kami peroleh, beliau memanggil sejumlah menteri ke Hambalang pada hari libur untuk membahas temuan Satgas terkait kawasan hutan dan tambang bermasalah, termasuk operasi Bandara Imit. Pemerintah kemudian mengaktifkan kembali Satgas Penertiban Kawasan Hutan sejak Februari 2025 dan berhasil menarik kembali 321 hektar lahan tambang ilegal yang sebelumnya berada di tangan pihak tidak berizin. Di sisi lain, pelibatan TNI dalam penertiban ini menuai kritik dari LSM HAM, seperti imparsial. Mereka menilai penggunaan militer untuk penegakan hukum sipil berpotensi melanggar prinsip supremasi hukum. Namun, Menhan Syafri Samsudin menegaskan bahwa operasi ini tidak hanya soal tambang, tetapi menyangkut pengamanan sumber daya strategis. Langkah pemerintah pusat mencerminkan bahwa situasi telah dianggap masuk tingkat darurat negara. Respons cepat ini menunjukkan adanya prioritas pemulihan kendali negara terhadap titik-titik ekonomi vital. Poin paling kritis dalam penyelidikan kami adalah pertanyaan mengenai aliran hasil tambang selama periode 2019 hingga 2025. Dengan dugaan bahwa bandara beroperasi tanpa pengawasan negara dalam rentang waktu tersebut, para analis mempertanyakan kemana aliran logistik nikel, biji, maupun komoditas lainnya bergerak. Beberapa ahli menilai bahwa untuk operasi sebesar ini dapat berlangsung lama, biasanya ada jaringan perlindungan yang melibatkan oknum aparat, pejabat, atau pihak berkepentingan lainnya. Meski belum ada kesimpulan resmi, pemerintah diprediksi akan menggali lebih dalam aliran logistik tersebut melalui audit menyeluruh. Bagi kami sebagai reporter, pertanyaan ini menjadi inti dari keseluruhan isu. Bagaimana mungkin fasilitas strategis yang mengelola komoditas bernilai triliunan rupiah tidak terpantau negara? Pemerintah kini menghadapi tugas berat untuk menelusuri rantai aliran, menemukan pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa kedaulatan negara kembali ditegakkan sepenuhnya. Morowali tampaknya baru langkah awal dari proses panjang pembenahan sistem.